Berlanjut ke bagian penutup dari rangkaian studi kasus kita, mari kita bedah strategi untuk kasus C, yaitu dokumentasi event kampus yang mengambil latar kegiatan seminar pada Januari 2025. Fokus utama dalam skenario ini adalah tantangan teknis yang sangat spesifik, yaitu menjaga wajah pembicara tetap tajam di saat yang sama memastikan konten pada slide proyektor tidak kehilangan detail atau mengalami overexpose. Untuk menghadapi kondisi pencahayaan ruangan seminar yang seringkali tidak menentu, Anda disarankan memulai dengan pengaturan aperture priority pada angka f2.8 hingga f4. Aturlah fitur ISO otomatis dengan batas atas pada angka 300-200, dan pastikan kecepatan rana atau shutter tidak jatuh di bawah 1/125 detik untuk menghindari hasil foto yang goyang. Rahasia utama untuk menyeimbangkan cahaya subjek dan layar proyektor adalah dengan menggunakan teknik metering spot ke arah wajah pembicara, lalu lakukan kompensasi exposure sebesar 0,3-1 EV guna menjaga detail slide tetap terjaga. Dari sisi sudut pengambilan gambar, berdirilah pada posisi 45 derajat dari layar proyektor untuk meminimalkan gangguan backlight langsung yang dapat merusak kontras gambar. Selain itu, sangat penting untuk mengambil foto dalam format portrait dan landscape secara bergantian guna memenuhi kebutuhan konten yang beragam, mulai dari poster acara hingga kebutuhan thumbnail media sosial. Sebagai hasil akhirnya, Anda akan memiliki file JPEG sRGB yang sudah siap untuk kebutuhan publikasi cepat. Namun, sebagai standar profesional bagi institusi, pastikan Anda tetap menyimpan file dalam format RAW, karena format ini memberikan jangkauan dinamis yang lebih luas dan sangat penting untuk arsip jangka panjang. Dengan menguasai teknik dokumentasi ini, Anda tidak hanya sekadar memotret acara, tetapi benar-benar merekam momen edukasi dengan kualitas yang representatif dan profesional. Tahapan kerja praktikum dimulai dengan fase praproduksi atau perencanaan yang bertujuan agar proses pemotretan berjalan sistematis. Langkah awal yang paling krusial adalah menentukan tujuan gambar secara spesifik, apakah untuk kepentingan komersial produk, edukasi, atau dokumenter. Setelah tujuan jelas, Anda wajib menyiapkan mood board yang berisi 5 hingga 8 referensi visual untuk menyelaraskan persepsi mengenai warna, pencahayaan, dan komposisi yang diinginkan. Selanjutnya, Anda harus menyusun daftar peralatan yang sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan. Persiapkan perangkat utama baik berupa kamera DSLR, mirrorless, atau ponsel, serta pilih lensa yang tepat, seperti lensa 35 atau 50 mm untuk subjek manusia, atau 85 hingga 155 mm untuk detail produk. Pastikan pula alat pendukung seperti tripod, panel LED berdaya 12-20 watt, reflektor, dan white card sudah tersedia untuk menunjang kualitas teknis gambar. Tahap perencanaan ditutup dengan melakukan survei lokasi dan penentuan waktu pemotretan, baik itu siang, sore, maupun malam hari. Anda disarankan melakukan pengecekan perkiraan intensitas cahaya menggunakan aplikasi Lightmeter sederhana untuk mengetahui nilai lux di lokasi. Dengan persiapan yang matang mencakup tujuan, alat, dan kondisi lokasi, Anda siap memulai eksekusi pemotretan dengan lebih efektif dan profesional. Memasuki tahap inti dalam alur kerja praktikum, kita akan membahas fase produksi, pasca produksi, serta aspek distribusi dan hak cipta. Seluruh perencanaan yang telah disusun sebelumnya kini diimplementasikan di lapangan dengan tetap mengacu pada parameter teknis yang disiplin guna menjamin kualitas hasil akhir. Pada tahap produksi atau pemotretan, prioritas utama adalah menjaga kejernihan gambar dengan selalu memulai dari ISO terendah yang memungkinkan. Untuk membekukan gerakan, Anda harus mengunci kecepatan rana atau shutter minimal sesuai gerak subjek, yakni yaitu 1/125 detik untuk manusia dan 1/100 detik untuk kendaraan. Aturlah aperture sesuai dengan kedalaman bidang atau depth of field (DOF) yang diinginkan, serta selalu pantau histogram dan lakukan teknik bracketing jika menghadapi adegan dengan kontras yang ekstrim. Jangan lupa untuk mendokumentasikan data EXIF serta kondisi pemotretan seperti lokasi dan waktu sebagai log pembelajaran yang berharga. Setelah sesi pemotretan selesai, alur kerja berlanjut ke tahap pasca produksi yang meliputi seleksi 10 hingga 20 foto terbaik berdasarkan kriteria ketajaman, kebersihan, dan kekuatan cerita. Lakukan koreksi dasar pada aspek exposure, kontras, dan white balance, serta lakukan pemotongan atau crop dengan rasio yang sesuai kanal distribusi, misalnya 1.1 untuk platform Shopee atau Tokopedia. Proses ini diakhiri dengan ekspor file ke format sRGB dengan dimensi yang sesuai platform serta optimasi ukuran file hingga di bawah 2 MB pun agar ideal untuk kebutuhan marketplace. Sebagai penutup, aspek distribusi dan hak cipta wajib diperhatikan dengan mencantumkan kredit, tanggal pemotretan, serta institusi pada karya yang dipublikasikan.
Penting bagi setiap fotografer untuk memahami UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana hak atas karya fotografi melekat secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Dengan mengikuti tahapan kerja yang komprehensif ini, Anda tidak hanya menghasilkan foto yang estetik secara visual, tetapi juga profesional secara teknis dan terlindungi secara hukum.